bahwa telah terjadi kesalahan pada saat pengeditan video, sehingga terus juga rumah sakit yang menjadi sasaran yang dimana ini harusnya nggak boleh. Lantas kenapa ya dalam video yang kemarin itu tidak dimasukkan bagian itu? Hai guys, I'm Wisel Kim dan selamat datang kembali ke channel YouTube aku. Anyway, yang nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang bebek saja? Atau ada di teman-teman yang lagi dalam kondisi nggak bebek aja nih, lagi sakit mungkin, atau lagi galau dan sebagainya? Apapun itu, tetap semangat ya guys, don't give up. Well, dalam video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana klarifikasi dan juga permintaan maaf dari Kak Felicia atas apa yang terjadi sebelumnya. Dan sebelumnya itu muncul sebuah tuduhan bahwa Kak Felicia itu kayak pro Israel dan bahkan netizen menyuruhkan untuk memboikot produknya, yaitu Scarlett. Lantas kenapa ada tuduhan seperti itu? Nah, itu dikarenakan Kak Felicia ini membuat sebuah video yang mana dalam video itu dia speak up nih tentang konflik yang terjadi antara Israel dan juga Palestina. Dan mungkin di sini ada teman-teman yang belum nonton, yuk mari kita lihat seperti apa statement dari Kak Felicia dan nanti teman-teman bisa nyimpulin sendiri, oke? Saya Felicia Angelista. Di sini saya ingin mengungkapkan isi hati saya mengenai peperangan yang terjadi antara Israel dan juga Palestina. Saya berdoa untuk adanya upaya gencatan senjata supaya terjadi perdamaian dan peperangan ini bisa berhenti. Sebagai seorang ibu, melihat banyak anak-anak yang menjadi korban, terutama di Palestina, melihat anak-anak kecil tidak punya harapan, tidak punya masa depan. Dan juga saya sebagai seorang anak yang melihat banyak orang yang kehilangan orang tua, yang kehilangan sahabat-sahabatnya, kehilangan banyak orang terkasih, banyak orang tersayang. Kita harus melakukan apa yang kita bisa untuk membantu meringankan penderitaan yang dialami oleh para korban, terutama korban anak-anak yang ada di Gaza yang menerima banyak dampak buruk dari peperangan ini. Saya menggunakan suara saya juga untuk memohon para pemimpin-pemimpin supaya diupayakan gencatan senjata supaya nggak ada lagi korban. Banyak diantaranya anak-anak juga wanita, dan nggak ada yang bisa kita lakukan sekarang selain berdoa. Apapun yang bisa kita lakukan, bantuan-bantuan yang bisa kita lakukan, kita harus memastikan semuanya tepat sasaran supaya semuanya bisa terbantu. I stand with peace and humanity. God bless you all. By the way, aku di sini agak salpok sih sama tim editingnya di sini, karena yang tulis di sini adalah peach. Peach itu bukannya buah ya? Tidak pernah ada perang yang baik ataupun perdamaian yang buruk. Damai itu indah. Mari sama-sama kita doakan agar perang dapat dihentikan, karena tidak pernah ada keuntungan dari kedua negara yang terlibat perang, tetapi yang ada hanya kerugian karena banyak orang tidak bersalah yang menjadi korbannya. Alright, jadi seperti itulah bagaimana statement dari Kak Felicia. Nah teman-teman, isi video ini dinilai tidak berimbang dan lebih banyak menampilkan kondisi di Israel pada tanggal 7 Oktober 2023 yang lalu. Selain itu, ada juga netizen yang mengkoreksi bahwa sebenarnya ini tuh bukanlah peperangan, tapi merupakan genosida. Dan pada akhirnya inilah yang membuat Kak Felicia mendapatkan banyak sekali kritikan. Dan terbaru melalui Instagramnya, Kak Felicia sudah membuat video permintaan maaf dan juga klarifikasi. Dan untuk lebih jelasnya, mari kita simak bagaimana permintaan maaf dari Kak Felicia. Saya Felicia Angelista. Saya memohon maaf yang sedalam-dalamnya kepada semua orang atas video yang saya upload di sosial media saya. Saya akui bahwa telah terjadi kesalahan pada saat pengeditan video, sehingga ada perkataan dan juga pemilihan footage video yang membuat mispersepsi pada video tersebut. Saya berempati dan merasa sedih yang mendalam atas penderitaan yang dialami oleh para korban, terutama di Gaza, Palestina. Saya berharap agar warga Palestina bisa hidup dengan damai, bahagia, dan juga tenang tanpa rasa takut. Saya mendukung kemerdekaan Palestina. Terima kasih. Oke, setelah menonton bagaimana video klarifikasinya tadi, aku dapat menyimpulkan Kak Felicia di sini meminta maaf dan juga mengakui adanya kesalahan dalam pengeditan video. Jadi pemilihan footage-nya itu lebih banyak menampilkan keadaan Israel. Saya akui bahwa telah terjadi kesalahan pada saat pengeditan video, sehingga ada perkataan dan juga pemilihan footage video yang membuat mispersepsi pada video tersebut. Oke, itu adalah poin dari permintaan maafnya Kak Felicia. Dan untuk poin yang kedua dari klarifikasinya ini adalah dia itu mendukung kemerdekaan Palestina.
Dan ternyata videonya bukan hanya ini doang teman-teman. Ada juga beberapa video yang dimasukkan dalam postingan ini. Coba kita tonton yang lain ya. Oh wait, ini bukannya video yang kita udah tonton ya. Tapi coba kita tonton lagi, kayaknya ini emang beda ya. Di sini saya ingin mengungkapkan isi hati saya. Saya berdoa untuk adanya kedamaian. Karena udah terlalu banyak banget korban. Jadi ini adalah versi yang nggak diedit teman-teman. Sisi saya sebagai seorang ibu melihat banyak anak-anak yang menjadi korban, terutama di Palestina. Itu menjadi suatu hal yang sangat menyakitkan. Melihat anak-anak kecil hidup punya harapan, hidup punya masa depan, dan pasti ada trauma. Dan juga saya sebagai seorang anak yang melihat banyak orang yang kehilangan orang tua, itu juga sangat menyakiti hati. Dan banyak yang kehilangan sahabat-sahabatnya, kehilangan banyak orang terkasih, banyak orang tersayang. Saya menggunakan suara saya juga untuk memohon untuk para pemimpin-pemimpin semuanya juga supaya nggak ada lagi korban. Sekarang korban yang ada di Palestina juga udah 9.000-an dan banyak diantaranya anak-anak dan juga wanita. Terlalu banyak korban yang tidak bersalah dan saya menolak keras adanya genosida. Oh, dibahas juga tentang genosida teman-teman dalam video yang ini. Lantas kenapa ya dalam video yang kemarin itu tidak dimasukkan bagian itu? Padahal itu bagian yang penting loh teman-teman. Next. Saya menolak keras adanya genosida dan pembunuhan yang tidak memiliki menolak keras adanya genosida dari diri saya sebagai manusia. Nggak ada yang bisa kita lakukan sekarang selain berdoa, saling support pastinya. Apapun yang bisa kita lakukan, bantuan-bantuan yang bisa kita lakukan, kita harus memastikan semuanya tepat sasaran supaya semuanya bisa terbantu, terutama warga-warga sipil, rakyat-rakyat yang nggak tahu apakah yang terkena, yang benar-benar sangat dirugikan dan terkena dampak. Ada banyak banget tempat-tempat ibadah, terus juga rumah sakit yang menjadi sasaran yang dimana ini harusnya nggak boleh. Ini udah sangat-sangat di luar batas. Apa yang terkena, yang benar-benar sangat dirugikan dan terkena dampak, ada banyak banget tempat-tempat ibadah. Oke, sampai situ videonya teman-teman ya. Dan lantas bagaimana nih pendapat kalian setelah melihat bagaimana video-video yang tadi? Nanti langsung aja ya, sampaikan di kolom komentar. Yang dapat aku simpulkan dari video-video yang sudah dibagikan, Kak Felicia itu banyak menyinggung tentang apa yang terjadi dengan Palestina. Mulai dari banyaknya korban, terutama anak-anak, terus tentang adanya genosida, lalu juga tentang bangunan-bangunan yang rusak dan sebagainya. Tapi cukup agak heran juga sih kenapa tim editornya tidak memasukkan bagian yang ini ya. Bukankah bagian ini sangat penting banget teman-teman? Atau mungkin durasinya kayak dipersingkat gitu ya? I think so. Dan coba sekarang kita lihat seperti apa respon dari netizen. Apakah netizen menerima permintaan maaf dari Kak Felicia? Oke, ini komentar yang paling atas ada yang bilang kayak gini. Acting banget sumpah. Cemas barangnya gak laku. Yang komen boykot Scarlett tak usahin di like. Kok dihujat sih? Gak kasihan apa? Gue sih gak katanya. Kami maafkan tapi kami tetap boykot Scarlett. Masa sebelum upload nggak diedit dulu sih sekelas akun gede, selebriti. Kesalahan edit tapi semua isi videonya tentang Israel. WKWKWK, lawak. Omsetnya udah turun berapa pel? Walaupun global ambassadornya idol gue, yaitu EXO, tapi sorry Scarlett nggak lagi. Boykot Scarlett. Istri gue harus tahu nih, boykot Scarlett. Semangat Kapeli, Tuhan selalu memberkatimu. Polanya udah kebaca sih, bye. All about business, not humanity. Ekspresinya kagak dapat banget. Sorry Scarlett, skip. Not anymore, shame on you. Panik ya, apalagi 11-11 bentar lagi. Panik gak? Oke teman-teman, maaf banget nih sekali lagi aku minta maaf banget. Tapi dari komentar yang paling atas yang kita baca tadi, kebanyakan di sini mereka sepertinya belum menerima permintaan maaf dari Kak Felicia. Well, dari kasusnya Kak Felicia ini kita dapat belajar. Sebelum kita speak up nih, kita itu harus teliti dulu apa yang akan kita bicarakan. Karena teman-teman, konflik Israel dan juga Palestina bukan hanya tentang apa yang terjadi baru-baru ini. Bukan hanya tentang itu, sejarahnya itu panjang banget. Kalau kalian mau tahu bagaimana sejarah panjang konflik mereka itu, coba deh kalian kulik-kulik lagi teman-teman informasinya.
Atau mungkin kalian juga bisa lihat di Instagramnya Bella Hadid. Aku kemarin kan juga kepoin ya Instagramnya Bella Hadid, dan di sana aku juga dapetin banyak banget informasi, terutama tentang bagaimana histori dari Israel dan juga Palestina. Dan kalau kesini gimana kah pendapatnya tentang hal yang satu ini? Nanti langsung aja ya sampaikan di kolom komentar. Sekali lagi mari kita hening sejenak dan kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, semoga mereka diberikan keselamatan dan semoga Palestina dapat merdeka dan juga bebas selama-lamanya. Free Palestine. Anyway teman-teman, cukup sekian untuk hari ini. I'm Sulkim pamit, dan aku juga mohon maaf yang sebesar-besarnya jika aku ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada kesalahan informasi. Jangan sungkan-sungkan untuk reaksi aku dengan cara komen di kolom komentar. See you next time, dan juga selamat beraktivitas ya kawan-kawan. Jangan lupa untuk terus jaga kesehatan kalian, because kalian itu penting banget. See you next time. Goodbye.